PKK beserta jajarannya, anak bujarara karabulang, hamang kay mabiling lepak burung, leping ay nangguti, hamang kay naliliap abu, nawulag iti ilik, nalurog iti nyonya. Hamang kay damarama kawini, anawining ulaguti, laping ay hamang kay la pakamburong. Pimpinan OPD, Camat Carrera yang baru, Camat Carrera yang lama, Camat Merungala, Pak Kapolsek Pak Bambang, Pak Kris dan Ramil Carrera, Kepala Desa, penjabat Kepala Desa, mantan Kepala Desa, calon Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, bahkan kita semua yang hadir pada siang hari ini, tanang ulnua watu mulihi, mamambil betul tumbaga kumandapu lalu dia. Jaga ya una ya. Jam seperti ini kalau ada yang berbicara tatik mana una tahu. Ya. Hanya ada dua pilihan saja, ya. Tidak kaihin dia kau una. Atau aidum terung ya dong. Oleh karena itu nyimilayuhun bukan pilihan yang pertama, tidak akan dia. Karena yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan ada gunanya bagi masyarakat. Ang buang mulawat tomat di jarang ganang, ya. Tahu tu highlight yang orang tahu, nama jitau. Dia tu ini nak una hinindanu, nah, betul dia. Oleh karena itu saya mengawalinya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi taulahu Anda sama masih merhaba. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita melaksanakan dua agenda penting, tiga agenda penting. Pertama, serah terima camat, yang kedua, pelantikan tim penggerak PKK sekaligus serah terima, dan yang ketiga yang sama penting dengan itu, bahwa kita membangun jiwa rohani kita dengan mewujudkan dalam bentuk peletakan batu pertama. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pilihan hari ini sebenarnya saya sudah sempat melepon adik saya, ipar saya, namanya Lapangan Burung, Umbu Hendra. Umbu, saya tidak bisa hadir, Umbu. Kenapa? Karena hari Minggu ini ada rapat dengan Wakil Presiden, dan kami diharuskan hadir pada hari Sabtu. Karena harus PCR yang dijaga oleh Sekretariat Pas Pampres di Rumah Sakit Umum. Pada saat yang sama, meti maninya orang yang pernah juga berbuat baik bagi saya. Nah, ini nih Pak Herman Heri. Berkecamuk saya. Pertama saya bilang, biasa. Saya telepon Om Hendra, Umbu, saya tidak bisa datang. Jadi saya sebenarnya sudah ambil tiket hari ini. Laku nih gue jam 5. Rencananya pergi di Ende. Laku ke Ende, besok pagi PCR, hari Minggu rapat dengan wakil. Dan saya pikir-pikir lagi, ini kan hal duniawi. Ya kata laku Ende, lakulah Kupang. Betul sudah kita bertemu dengan orang penting, tetapi bertemu dengan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya kembali reschedule tiket saya. Saya bilang, Ibu sama bendahara, kasih pindah tiket saya berangkat hari Sabtu. Besok saya ke Ende, hari Minggu pagi baru saya sampai ke Kupang. Padahal besok harusnya saya sudah harus ada di apa? PCR. Saya dan Kacamata Imam saja bahwa kalaupun Tuhan perkenankan masuk bertemu dengan rapat dengan Wapres, ya oke. Tapi kalau tidak pun Tuhan yang lebih tahu hati saya bagaimana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur hari ini saya bisa menyaksikan serah terima jabatan camat. Tentu bagi kita sebagian
Kalau ada mutasi biasa, ada yang puas, ada yang tidak puas, penuh maka una. Namanya masa di kolong langit itu. Iya tuh. Nah kan ini dah guna di istana peremalapu na. Ini dari ngapa malanya berapa nun, malanggan apa aja. Karena di sana tidak ada lagi apa hidup yang penuh dengan tidak ada siang, tidak ada malam man. Asik saya terus di human buah penuh semua ngerat lain apa buah ngalam ada kan. Tapi kalau masih di dunia ini penuh makan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian begini ya, saya senang tadi Pak Camat, terima kasih, saya hitung ada 13 kali, mudah-mudahan bukan celaka 13 ya. Kenapa saya bilang begitu? Yakinlah bahwa kalau di sana 7 tahun, di sini 2 tahun akan mengakhiri masa pensiunnya, ada berkat pastian Tuhan, ada kepercayaan baru, yakinilah itu. Karena dimanapun kita ditempatkan, pasti itu dalam karya besar Tuhan. Bupati, wakil bupati, sekda itu hanya alat saja. Tapi kalau kita yakini bahwa di sini saya ditempatkan karena Tuhan mau saya di sini. Biar bupati juga berpikir kalau Tuhan tidak restui, tidak bisa. Ya. Tapi tidak juga saya katakan bahwa ini hari yang dilakukan ini sudah pasti sudah ini, ya, bahwa ini adalah keyakinan Chris Brian. Jangan. Saya juga bukan siapa-siapa. Ya. Jadi bupati pun ini orang bilang aneh dan mustahil juga, ya toh. Lawan dengan orang yang banyak duit dan seterusnya, punya akses, dikenal, no maka uno. Ya ada juga orang yang belum percaya, belum move on man. Hei, Risu jadi bupati, padahal sudah 8 bulan ini, ya toh. Jadi maksud saya adalah bahwa begini, tantangan baru, apalagi masih muda. Camat ini Carrera ini pergi di sana, umur baru 40 lebih. Berapa? 52. Kerja yang baik. Ya, kenapa saya bilang kerja yang baik? Orang 56 baru tidak bisa dipromosikan jadi eselon 2. Jadi kalau kerja yang baik, camat-camat yang masih muda-muda, 40-an, 51, 52, tahun depan banyak pensiun. Yang sekjam-sekjam itu dulu di sana, kabit sana, sekarang kerja yang baik. Ya, karena bagi saya adalah loyalitas, dedikasi, profesionalisme itu menjadi harga mati. Ya. Umur berapa sekarang? Berapa? 47. Ya. Kalau kerja dan bahagia eselon 3 masih 11 tahun. Tapi kalau Tuhan berkenan juga bukan hal yang tidak mungkin, masih 13 tahun. Tapi yakini aja, jalani aja semua. Bikin bagus, saya bukan hanya sekedar omong, tidak ngecap, tapi mengunjungkan, gitu. Jadi kepala desa, jadi camat, jadi kepala organisasi, jadi kepala lingkungan hidup, maju 2010, kaku, gitu. Staf habis, gitu. Dari amat tinggal kebenaran. Kita datang orang menghindar begini, gitu. Diangkat jadi ini staf ahli, jadi staf ahli pun orang mati naik KPU. Tapi saya dalam hal itu jangan beri dia pencobaan supaya dia jangan jatuh pada tempat. Kenapa saya bilang gitu Bapak Ibu? Jalani aja, tidak kiamat memang. Karena orang bijak bilang begini, kau tidak akan pernah kalah sebelum engkau berpikir pikiran atau idealisme yang mau kalah. Jadi jangan pada berpikir kita kalah, jangan. Itulah. Besar mau masih muda, 52. Bukan tidak mungkin juga macam ini Pak Daniel Raja ini kita kawan sekolah. Satu kelas kita di ini SMA. Ya. Kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau dia omong tadi, rehab itu apa? Ganti mobil, tambah uangnya kawan. Itu benar, itu karena teman. Ya. Cuma kurang puas itu, terima kasih ulang-ulang benar. Tapi sudahlah, yang beliau omong tadi itu benar, dan saya pernah menyuarakan itu. Saya selalu seorang yang menyuarakan ketika saya masih kepala dinas kependudukan. Camat-camat di selatan tidak boleh disamaratakan dengan camat-camat. Itu saya katakan. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Danraj benar itu. Ya berdoa aja camat-camat di selatan supaya ya
Tuhan mengetuk hati orang-orang yang mengetuk hati bupati, wakil bupati, sekda, ketua tim apalagi di anggaran, di Bapeda, ya, kepala keuangan, supaya semua punya sehati sepikir untuk memikirkan camat-camat di selatan ini. Dan jangan lupa juga di DPR, gitu. Karena DPR sekarang kan boy kritis-kritis, ya. Saya senang DPR sekarang kritis-kritis. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khusus di Karera sini Pak Danarajat ini daerah potensial, ya, salah satu di calon daerah otonom baru DOB yang punya prospek ke depan. Kita bicara pertanian, ya, tadi Umbu bilang bahwa berharap hanya jambu dan seterusnya karena belum ada sentuhan sini. Ini sangat potensial, peternakannya itu, ya, tinggi, pariwisatanya. Apalagi di bawah kepemimpinan saya sekarang ini, ya, saya menekankan betul bahwa ketahanan pangan menuju Kementerian Pangan itu sekarang ini. Yang kedua itu pariwisata yang terintegrasi, ya, berbasis masyarakat. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dua hal ini jadi yang menjadi misi besar saya, program utama saya, karena di selatan ini, ya, tergantung Pak Camatnya saja. Jadi manfaatkan sudah akses itu. HP saya 24 jam tidak pernah mati Pak Camat, ya. Tapi jangan awali maaf terima kasih, oh itu saya ingat lagi nanti. Artinya apa? Ada wakil dari selatan. Dalam hal ini dari Karera lagi 2 orang, 3 orang, ada Om Barbi, ada Pak John David dan Pak Pendeta Yesua. Satu kecamatan 10% dia punya anggota dewan, 30 orang selesai. Oleh karena itu manfaatkan itu semaksimal mungkin. Karena kalau dari fraksi yang berbeda bicarakan itu di gedung dewan itu, satu omong sana saya begini-begini mewakili fraksi ini, satu dewan mewakili fraksi ini, satu, padahal ujung-ujungnya selatan juga nanti yang dia mau, ya kan? Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara, manfaatkan itu ini Pak, optimalkan itu supaya bisa tererei. Dan Pak protokol, ya, saya ingatkan lagi kalau datang lagi kemudian bawa itu dinas-dinas terkait. Pertanian ini sudah bagus datang, bawa peternakan, bawa itu peternakan ada, bawa itu kepala BPD, bawa itu kepala PU, supaya ketika orang sini omong jalan bisa dicatat, bukan bupati yang catat. Orang omong tentang infrastruktur tadi yang berkaitan dengan penambahan dan perbaikan gedung, semua bisa diantisipasi. Ya, mudah-mudahan Kabupaten juga mencatat tadi itu. Ya, pengaman tebing sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, tentu bagi saya hari ini kita menghadapi stunting, menghadapi gizi buruk. Ketehu adanya tahun. Baik. Kemarin sudah rapat kita di Labuan Bajo. Sudah ada penegasan bahwa anggaran 2022 ini 30% dana desa itu untuk stunting. Dan diharuskan itu turun 10%. Ya. Kalau kita saat ini ada 4.061 yang stunting, berarti harus turun 460 orang. Ya, 461 orang harus turun dari 4.610% itu. Jadi saya tidak tahu kalau data lama berapa yang stunting di sini Camat lama. Yang stunting berapa? Oh, lupa. Ada sektor, ada kepala seksi yang ingat. Ada kapus sini. Kapusnya di mana? Aneh juga kalau camatnya tidak ingat itu. Benar. Terus terang, saya sebagai bupati saya ingat. Saya sudah tahu sebenarnya di sini, cuma saya ingin tahu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau 275 10% berarti 27 orang, 273 orang harus turun. Pak Camat, kami akan rapat lagi di bulan April tahun 2022 nanti. Jadi harus keluar dari sini
27, 275 tadi ya. 28 orang harus turun, harus lama. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berharap dengan sungguh bahwa yang berikut pecamat, saya titip pegawai yang sudah kita tempatkan di sini masuk kantor. Karena nanti saya tugaskan Pak Wakil Bupati sidak, termasuk camatnya juga. Kalau tidak masuk, kita sidak. Karena terus terang kita sudah lelah, capek dalam tidur panjang. Kenapa institusi militer, polisi itu ya bisa disiplin? Karena tegas. Kalau tidak tegas itu tidak bisa mencela-mencela, pagi tahu, siang tahu isi, malam lagi dia apa lagi nggak tahu lagi. Sapu tahu sudah dia kalau malam. Oleh karena itu saya mau sampaikan, Pak Camat, apa yang Bapak sampaikan tadi saya akan pikirkan. Mobil kami bilang oke, rehat kami bilang oke, uang ditingkatkan oke, saya akan oke. Ya, tapi jangan lupa juga tanggung jawab, jangan minta aja. Saya kasih tahu memang, jangan minta aja. Karena di bawah kepemimpinan saya tidak bisa lagi main-main. Gigi nawang gitu nu amu buah mundaman. Kita besok rapat itu hanya 5 kabupaten di NTT dengan Wapres, bukan rapat karena hebatnya. Saya berpikir pagi kali berkahira kan harum lihat. Kenapa? Kita rapat tentang kemiskinan ekstrim dengan 5 kabupaten. Mandamud ayo malu kita ini. Jadi besok itu jangan gagah-gagahan lagi. Begitu kan ini bahwa supaya orang jangan apa. Bapak Ibu saudara sekalian, mana mudah yang Bapak Ibu, Sumba Timur ini dengan berbagai hal yang berat ini. Tetapi pada saat yang sama juga Bapak Ibu, dalam kampanye-kampanye kita yang lalu kita menciptakan akses kepada pemerintah pusat, kita bilang, ya kita dak sekarang ini jalan itu. Kalau dulu hanya 100, tidak sampai 100 miliar, sekarang 198 miliar. Sekarang ini belum lagi di pariwisata, belum lagi di pertanian, ya, belum lagi di kesehatan, meningkat semua. Kenapa? Karena kita menciptakan akses. Kita meyakinkan bahwa Sumba Timur ini adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu, saya titip juga di Pramanita itu adalah salah satu desa yang tinggi, ya. Kemudian bagian Bakalimedan, bagian di selatan. Saya punya komitmen juga, ya, panggilan moral untuk menyelesaikan sini. Tapi marilah kita saling membantu satu dengan lain. Tapi tahun ini akan berbeda dengan tahun depan. Tahun depan berbeda lagi dengan 2 tahun depan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya juga dalam program ini Sumba Timur berhias bersih, hijau dan asri. Bersihnya saya pikir nggak boleh panian. Hijaunya ini menjadi masalah. Tunu padam, ya, bakar padam, hulu marada. Tidak hijau lagi, tapi hitam dia. Betul sudah berhias, tapi bersih hitam. Sudah pasti tidak asli lagi. Jadi oleh karena itu dalam berhias itu sebenarnya bersih, hijau dan asri itu menuju destinasi wisata yang bermartabat itu harus diawali dengan mulai dari kita keluarga. Saya katakan one man, one tree, 1 orang 1 pohon. Jadi jaga teman 5 adalah umat 5 pingay di pagaran pagumulan, ya. One village kita bilang, one forest, 1 kampung. Kamu na imam di Pagamburung nun sana, 1 kampung dengan di pingay sana. Ciptakan juga hutan keluarga sana. Hamangkay dan buang pakur rumah, ya, diwajibkan untuk tanam dan tanam. Oleh karena itu, ang buang bundaban saya bukan ingin palukas kaborang, amang palukas kaborang, pamulawan. Kita sudah jambu, nyuma wala kambiran, dihamhad akalu.
Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berharap bahwa tanam dan tanam supaya itu menjadi bagian dari kesuksesan kita semua. Yang berikut, saya bersyukur hari ini saya melaksanakan peletakan batu pertama. Terima kasih sudah Mamuni Pakamburung dan saudara-saudara dan Lewang Langgoti, ya, Mam Leping Ai juga semua menjadi bagian, dan warga masyarakat di sini, Nimbunyi Umbu Nengrutung, ya, tentu ini menjadi panggilan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau omong selatan benar orang langsung tak uye, omong selatan tak karera, gitu. Artinya apa? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini karera ini adalah ikonnya selatan, ya, ikonnya selatan. Jadi sebenarnya berbangga sudah kalau kita bisa berbuat di sini. Kita tahu juga perlakuan negara terhadap aparat ini yang ditempatkan di sini juga lain dengan yang lain. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan pada kita tadi yang mewakili panitia tadi 1,24 dia bilang 1,2 M. Saya coba berhitung-hitung cepat sudah. Kalau satu orang wajib ini 5.000 satu minggu, ya toh, berarti saya tanya Pak Pendeta berapa dia warga ini untuk ini apa? 700 dia bilang, dia anggota berhak. Kalau 700 kali 5.000 berarti 3,5 M, 3,5 juta per minggu. Kalau satu bulan kali 4, 14 juta. Iya toh? Satu bulan 14 juta. Kalau kali 12 168 juta. Kalau kali 5 tahun, karena ini sampai 2026 840 juta. Berarti hanya kurang berapa? Hanya kurang 205 juta. Kalau matematika sederhananya gitu. Iya toh? Nah, ini kawai. Jadi saya cepat-cepat saya berpikir. Iya toh? Kebetulan saya adalah sedikit hal matematika. Iya, ini jawab. Ya. Oleh karena itu buang-buang gini, saya berterima kasih sudah ada 53 juta. Bagus. Yakini saja bahwa pasti dia jadi. Amin. Ya. Dan kalau hari ini ya Pak Pendeta katakan hadirnya Bupati, ya kita bersyukur itu wotongna dekat tangan. Nanti jadi jaga tahu madapinya ona email ona kinju naga bikin nunggu iya na bawan naga tapi juga dia ambuh berdamai. Itu tanggung jawab, itu panggilan nurani. Jadi kalau seperti yang Pak Pendeta Joshua katakan tadi bahwa karena memang aturan hanya boleh satu kali saja dalam bantuan sosial itu, tidak boleh 2 kali. Jadi Pak Pendeta bilang bukan tidak boleh 2 kali, kakak, tidak boleh berturut-turut, tidak, aturan bilang itu tidak boleh 2 kali. Jadi hanya 1 kali saja. Jadi kalau kita mau kasih bantuan, ya tergantung dewan yang terhormat. Kasih masuk proposal, kita omong dengan dewan, jika na dewan, juga dah perlu, dah pada anyawalan kalau tu gereja. Uanya bang, uanya kan duitmu, uanya lantakan. Senang dia aja bilang 500, dia bilang gitu. Saya langsung bilang sama kepala keuangan, taruh 500, ladang, taruh 500 bang. Untuk Tuhan negara yang pikir dia bang. Nanti kita kasih 1 Tuhan kasih 10, coba. Kasih 10 Tuhan kasih 100. Ya tak? Yakin itu. Dan pasti itu Tuhan kasih berkat. Saya yakin dan percaya. Dan ini pengalaman rohani saya. Ya tak? Dibesarkan 8 orang oleh seorang janda. Dan ini yang menjadi. Dia juga ada jara dan mau bongkar minggu hadang ada ujung. Ya tak? Mau ini kan dulu di Jinggo ya, amang nanjara mama. Ya jarang bawa amang. Napas madu. Ringo Ringo Starr. Pakai legend cinta ya amang tuh. Saya hafal. Karena kalau mau kita skon, ini makanya pulang kan. Itu nama. Iya tuh. Pagi-pagi tes skon dulu bangun. Saya tahu. Jadi saya sudah melewati anak-anak tangga. Kita sampai pada ini. Ya saya paham, saya mengerti psikologi orang miskin, psikologi orang terpinggirkan dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tergantung goyangannya di dewan.
Tapi saya akan berusaha untuk lebih Dewan, bahwa bekerja, melayani, dan memberikan untuk Tuhan. Yakinlah. Supaya Tuhan berkati juga. Yang sudah 1 periode jadi 2 periode, yang 2 jadi 3, yang 3 jadi 4. Ya itu jangan sampai baru 1 periode baca ke orang yang dia bilang habis. Ya itu yang 3 mau 4 karena untuk sikir sama Tuhan ya selesai. Ya dong. Ya karena. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara akan dilanjutkan dengan santap siang bersama.